Anda banyak masalah, butuh dukungan doa? Ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 257 dengan tema Iman yang Hidup. Firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 dengan ayat Nats ayat 48 yang berbunyi, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, apa yang menarik dalam kisah orang buta yang bernama Bartimeus? Ternyata Bartimeus dapat menggerakkan hati Tuhan lewat imannya sehingga terjadilah mujizat kesembuhan. Mari kita pelajari dari iman Bartimeus. Pertama, Bartimeus tidak diceritakan buta sejak lahir atau tidak, tetapi masih mempunyai telinga dan mulut sehingga Bartimeus masih mendengar dan berkata-kata. Ketika Bartimeus mendengar tentang Yesus yang hendak lewat di depannya, ia memanggil Yesus dengan suara keras, bahkan menangis dalam King James Version. Dengan kata lain, Bartimeus dalam keadaan lemah, ia berani bersuara menyatakan imannya. Ini membuktikan kesungguhan hati dan iman Bartimeus. Kedua, pernyataan iman Bartimeus menyebut, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ini membuktikan pengenalan kepada Yesus dengan benar. Anak Daud adalah sebutan gelar untuk Mesias. Hal lainnya dari Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami, dalam bahasa Ibrani disebut hineni, yang berarti permohonan kepada Allah yang hidup. Hal yang sama terjadi kepada Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mazmur 4 ayat 2 ini menggunakan kata hineni ketika Daud berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Allah yang hidup. Demikian juga Bartimeus. Ia menyatakan imannya kepada Yesus sebagai Allah yang hidup. Ketiga, Bartimeus tidak putus asa walaupun banyak tantangan untuk datang kepada Yesus. Banyak orang menegurnya supaya diam, tetapi Bartimeus tidak diam, malahan semakin keras berteriak kepada Yesus. Respon Yesus terhadap pernyataan iman Bartimeus adalah luar biasa. Ia berhenti dan menyuruh memanggil Bartimeus. Tindakan Bartimeus adalah meninggalkan jubahnya. Apa artinya? Zaman waktu itu setiap pengemis diatur oleh pemimpin di sana dengan diberi jubah khusus. Dengan memakai jubah itu, Bartimeus diizinkan mengemis dan didata. Meninggalkan jubahnya menandakan ia tidak peduli lagi dengan pekerjaan pengemisnya. Satu tujuannya adalah datang kepada Mesias, Allah yang hidup. Kemudian Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus menjawab, Rabuni. Rabuni atau guru adalah sebutan untuk Mesias. Supaya aku dapat melihat. Akhirnya Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata pernyataan iman Bartimeus lewat kata-katanya membuat terjadinya mujizat kesembuhan. Hal itu terlihat dari sikap dan kata-kata iman dari Bartimeus. Pertanyaannya sekarang, apakah iman Anda seperti Bartimeus? Bangkitlah dan maju terus. Berdoa, renungkan firman-Nya adalah salah satu cara mempertumbuhkan iman Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami iman yang hidup di dalam diri Bartimeus. Ia mengenal Engkau dengan benar dan dengan tekun dan tidak putus asa di dalam berdatang kepada Engkau. Ajarkan kami seperti Bartimeus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.